Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Agaramet. Kita akan melanjutkan pembahasan soal SNBT tahun 2024. Soal nomor 1, penalaran umum ya. Ini tentang deret negatif 1, 3, 2, 5, 7. Selanjutnya berapa? Nah, kalau kita perhatikan, ini merupakan deret dari Fibonacci ya. Nah, deret Fibonacci itu deret Fibonacci. Kira-kira tulisannya seperti itu. Nah, suku pertama ya, suku kedua. Nah, suku ketiga ini penjumlahan dari suku pertama dengan suku kedua. Suku keempat ini penjumlahan dari suku kedua tambah suku ketiga. Nah, suku kelima itu penjumlahan dari suku ketiga ditambah suku keempat dan seterusnya. Jadi di sini bisa kita lihat 2 ini perolehan dari negatif 1 tambah 3. 5 ini 3 tambah 2. 7 ini 2 tambah 5, berarti di sini 5 tambah 7 12. Di sini 7 ditambah 12 19. Jadi jawabannya 12 19. Di sini B ya. Soal nomor 2, pengetahuan kuantitatif. Panitia Jalan Sehat akan membuat kupon bernomor terdiri dari atas 4 angka yang disusun oleh angka 01, 35 dan 7. Jika angka pertama atau terakhir tidak 0, maka banyak kupon yang dapat dibuat. Baik, kita bahas. Nah, di sini kita cari dulu jumlah dari kalau angka pertamanya itu tidak 0 ya. Angka pertamanya itu tidak 0. Jadi angka pertama tidak 0, di sini ada 4 angka ya. Kalau kita gunakan aturan perkalian pilih slot ya. 1 2 3 4. Angka pertamanya tidak 0, berarti di sini diisi oleh 1 3 5 7. Ada 4 cara. Di sini diisi. Nah, perhatikan di sini tidak ada kalimat yang kata-kata yang angkanya berbeda ya. Berarti boleh diisi lagi 1 2 3 4 5, di sini 5, di sini 5. 5 cara ya, karena boleh berulang. Jadi 4 dikali 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan berapa nih? 20, 25, 500 ya, 500. Nah, yang kedua, kalau angka terakhirnya tidak 0 ya. Nih, angka terakhirnya tidak 0. 1 2 3 4. Berarti di sini 4 cara. Ini dengan cara yang sama 5 5 5. Jadi 5 dikali 5 dikali 5 dikali 4. Ada 500 cara juga. Nah, ketika kita menyusun ini dan ini, nah, ada juga yang angka pertamanya dan terakhirnya tidak 0 gitu. Yang ketiga nih, angka pertama dan terakhir, angka pertama dan terakhirnya tidak 0 gitu. Dua-duanya dia tidak 0 ya. Nah, berarti bisa kita buat di sini 4 cara, di sini 4 cara juga. Ya, ini 4 cara, di sini 5 5. Jadi 4 dikali 5 dikali 5 dikali 4. Karena pertama dan terakhirnya tidak 0 ya. Jadi 0 tidak dipakai, hanya 4 angka yang bisa. Jadi ini nilainya 400. Nah, ini prinsip dari himpunan diagram pen ya. Kalau adik-adik ingat di pelajaran SMP seperti ini ya, ada irisannya. Di sini A, di sini B. Jadi NA gabung B itu sama aja dengan NA ditambah NB dikurangin dengan irisannya A iris B. Jadi NA-nya yang ini tadi kejadian pertama 500 ditambah 500, yang B-nya angka terakhirnya tidak 0, kemudian irisannya 400. 500 ditambah 500, 1000 dikurangi 400, 600 ya. Jawabannya 600. Di sini E ya. Soal nomor 3 tentang penalaran umum. Diagram berikut menunjukkan data waktu tempuh 2 pelari ultramaraton. Grafik berikut adalah data jarak dan waktu tempuh pelari A dan B dari etap P1 sampai etap P5. Nah, ini dia berdasarkan data dalam grafik tersebut. Pada etap keberapa pelari A ya, berlari dengan kecepatan paling rendah. Oke, kita bahas. Nah, kalau kita perhatikan grafiknya di sini ada waktu A, waktu B, jarak. Di sini ada jarak ini. Nah, kecepatan itu sama dengan jarak dibagi waktu. Ini yang A ya. Berarti kalau yang A untuk etap P1-nya ya, kecepatan jarak dibagi waktu. Yang pertama mana? Ini yang A ya. Jaraknya 7, waktunya 26. Jadi 7/26. Yang kedua ini sama ya. 8/30.
Yang ketiga ini 8/35 ya, 8/35. Yang keempat ya ini 8/52, 8/52. Dan yang kelima ini 9/56, 9/56. Nah, dari sini mana yang paling kecil? Karena di sini yang tanya paling rendah ya. Kecepatannya mana yang paling kecil? Nah, yang paling kecil itu kalau kita perhatikan ini sama ini paling kecil ya. Ini tidak lagi. Ini dengan ini yang paling kecil ya. Ini tidak lagi. Nah, jelas ya, karena makin besar angka di bawah, angka di atas sama, jadi angkanya makin kecil pecahannya ya. Nah, ini dengan ini mana yang paling kecil? 8/52 dengan 9/56. Nah, kita kalikan aja 56 di sini kali 52. 8 kali 6 48, 4 40, 44 ya. Di sini 9 kali 2 18, 1 45, 46. Yang paling kecil ini ya. Nah, 8/52. Berarti ini salah. 8/52 dengan 7/26. 7/26 kita bandingkan dengan 8/52. Di sini dikali 52, di sini dikali 26. Nah, ini ya. 7 dikali 52 41 364. Nah, yang ini 8 dikali 26 84 208. Yang paling kecil ini ya. Nah, ini 8/52. Jadi jawabannya di etape keempat ya. Soal nomor 4 tentang penalaran matematika. Di toko AM Ponsel, harga resmi ponsel merek X adalah 10 juta dan toko memberikan diskon 20%. Ponsel tersebut juga dapat dibeli dengan cara diangsur setiap bulan dengan angsuran sama mulai bulan kedua, dikenakan bunga tertinggi 6% per tahun dan uang muka minimal 10% dari harga resmi. Toko tersebut juga menjual anti gores dengan harga 150.000 dan casing ponsel dengan harga 90.000. Pak Budi ingin membeli ponsel X dengan mengangsur. Ia juga membeli anti gores, casing, dan nomor perdana beserta pulsanya. Jika dia membawa uang 1.500.000, uang yang dapat digunakan untuk membeli nomor perdana beserta pulsanya maksimal adalah baik kita bahas. Nah, karena dia Pak Budi tadi ingin mengangsur ya, berarti dia harus membayar DP-nya atau uang mukanya. Uang mukanya 10% dari harga resmi, berarti 10% dikali 10 juta. Ya, berapa? Jelas. Ini coret 2 nolnya ini per 100 ya. Nolnya tinggal 1 2 3 4 5 6 ya, tinggal 6. Tadi 1 juta. Nah, ini DP-nya 1 juta. Berarti sisa uangnya 1.500.000 dikurangi 1 juta. 500.000 ya. 500.000. Nah, ini sisa uang dia. Katanya dia ingin membeli anti gores dan casing dengan nomor perdana juga. Anti gores harganya 150.000, casing 90.000. Totalnya berapa nih? 240.000 ya. Berarti ada lagi sisa kedua uangnya 500.000 dikurangin 240.000 sama dengan 260.000. Nah, ini sisanya. Nah, jadi uang yang bisa dibeli untuk nomor perdana beserta pulsanya itu maksimal 260.000. Di sini jawabannya C ya. Nomor 5, masih soal yang sama. Jika Pak Budi membeli ponsel X dengan uang muka minimal dan mengangsur sebanyak 20 kali, angsuran yang akan dibayarkan adalah, baik kita bahas. Nah, pertama kita cari dulu ya diskon 20%. Berarti yang harus dibayar Pak Budi itu uangnya ya, atau pokok dari harga ponsel itu 10 juta dikurangi 20% dari 10 juta. Berapa? Ya, 20% dari 10 juta 2 juta ya, jelas 8 juta. Nah, 8 juta yang harus dibayar. Nah, di sini dia harus DP-nya minimal 10% dari harga resminya. Berarti 10% dari 10 juta berapa? 1 juta ya. Berarti yang harus dicicil 8 juta dikurangin dengan DP-nya 1 juta. Sama dengan 7 juta. Nah, ini harus dicicil ya. Nah, jadi cicilannya atau angsurannya 7 juta dibagi dengan 20 kali angsuran. Berapa nih? Coret 70 dibagi 2 35 1 2 3 4 1 2 3 4 350.000. Nah, itu dari harga ponselnya.
Nah, di sini ada bunganya. Bunganya yang tertinggi 6%. Ya, yang tertinggi 6%. Jumlah bunganya itu bunganya itu 6% dikali dengan harga yang dicicil tadi ya, 7 juta. 7 juta. Sama dengan 6% dikali 7 juta berapa? Ini coret 2 nolnya, coret 6 kali 7 40 2000 ya. 420.000 ya, 420.000. Nah, ini untuk per tahun. Nah, perhatikan di sini ada per tahun ya. Nah, jadi bunganya untuk yang per bulan sama dengan 420.000 kita bagi dengan 12 bulan sama dengan ini dibagi 6 dapat 2, ini 7. 70 dibagi 2 35.000 ya per bulan. Nah, jadi angsuran per bulannya, angsuran tiap bulan sama dengan 350.000 ditambah 35.000 sama dengan 300 berapa tuh? 85.000 ya. Nah, ini dia jawabannya B di sini ya. Soal nomor 6 ya, penalaran matematika masih sama dengan soal nomor 5 tadi ya. Pertanyaannya, Bu Ati ingin membeli ponsel X dengan uang muka minimal dan mengangsur setiap bulan Rp400.000, kecuali angsuran terakhir yang mungkin kurang dari angsuran sebelumnya. Karena sudah memenuhi harga pokok ditambah bunga, Bu Ati perlu mengangsur sebanyak ya. Baik, kita bahas. Nah, di sini tadi kita dapat di nomor 5 tadi ya, bahwa bunga untuk 6% itu setiap bulannya bunga per bulan tadi 35.000 ya. Nah, berarti di sini dia ingin angsurannya itu 400.000. Nah, jadi berapa tuh uang yang dibagi dari harga 7 juta ya? Karena setelah dipotong tadi uang mukanya, tinggal yang dicicil adalah 7 juta ya. Berarti berapa ditambah dengan 35 bunganya itu sama dengan 400.000 ya. Atau cicilan per bulannya ini 400.000 dikurangin 35.000. Cicilan per bulannya 300 berapa nih? 65.000 ya. Nah, inilah cicilan per bulannya. Untuk melunasi 7 juta ini berapa kali? Berarti kita misalkan N 7 juta kita bagi dengan cicilannya 365.000. Coret. Kita bagikan. Nah, ini kira-kira 7 juta dibagi 7.000 ya. 365 1 365 dikurangin 5 ini jadi 9 3, ini jadi 6 3. Nah, ini dapat kalau 10 nggak dapat ya 9, coba 9 kali 5 54 45 ya, 54 59 327 32 ya. Ini koma ya, ini ada sisanya lagi. Jadi ini cicilannya sebanyak 19 lebih ya. Nah, berarti ada lebihnya nih, tidak full ya, tidak full 1. Berarti berapa kali nyicil dia? Karena angsuran terakhirnya tidak full. Berarti ada 20 kali nyicil ya, atau mengangsur ya. Jawabannya di sini dia. Nomor 7, penalaran matematika. Sebuah kolam berbentuk persegi dengan panjang sisi 4 meter. Sebuah batu akan dilemparkan tepat di tengah kolam sehingga timbul riak gelombang berbentuk lingkaran. Riak gelombang yang terjadi akan melebar dengan jari-jari bertambah 10 cm tiap detik. Jika RT menyatakan jari-jari riak gelombang dengan T detik, maka RT dapat dinyatakan dengan persamaan ya dalam sentimeter. Baik, kita bahas. Nah, kira-kira seperti ini perseginya. Jadi di sini batu itu dilempar pas di tengahnya ya, atau pusat persegi ini. Dia membentuk gelombang, berarti lingkaran ya, membentuk lingkaran. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, jari-jarinya ini berapa bertambahnya? Nah, andaikan ini kan RT dalam waktu setiap T detik. Berarti ketika dia bertambahnya 10 cm ya. Berarti R1 itu nilainya pasti 10 kali 1. Nah, R2 nah 10 kali 2. Nah, seperti itu. Ini setiap detik ya. Ini cm. Nah, R3 pasti 10 dikali 3 detik. Nah, 30 ya. 30 cm nih riak gelombangnya. Ini R-nya.
Nah, jadi ketika T detik berarti RT sama dengan ya 10T cm. Nah, jawabannya di sini A ya. Soal nomor 8 ya, masih sama dengan soal nomor 7. Yang ditanya luas di dalam lingkaran riak gelombang setelah T detik dinyatakan dengan LT. Maka bentuk model matematika dari LT adalah, baik kita bahas. Nah, nomor 7 tadi RT-nya dapat tadi ya. RT-nya tadi nilainya bentuknya 10T ya. Nah, jadi luas lingkaran pi R kuadrat ya. Berarti RT pangkat 2 sama dengan pi dikali 10T pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 2 100 ya. T pangkat 2 T kuadrat. Nah, V dikali 100 T kuadrat. Atau bisa ditulis 100 dikali pi T kuadrat. Nah, ini jawabannya. Jawabannya di sini C ya. Soal nomor 9 masih sama dengan soal nomor 7 dan 8 ya. Pertanyaannya, setelah 10 detik gelombang berjalan, maka luas daerah di luar riak gelombang pertama adalah, nah ini kita bahas. Berarti kira-kira seperti ini ya. Ini ada lingkaran. Nah, ini di tengah ya. Ini R-nya udah 10. Berarti yang ditanya ini dia. Riak gelombang di luar ini ya. Nah, di sini. Sama aja dengan luas persegi kita kurangi dengan luas lingkaran ya, lingkaran. Nah, luas perseginya tadi 4 meter, di sini diminta apa? Sentimeter ya. Berarti ini kita ubah menjadi 400 cm ya. 400. Jadi 400 dikali 400 ya. Dikurang luas lingkarannya kan pi R kuadrat ya. Tadi udah ada ya. 100 pi T pangkat 2 tadi. Kalau T-nya 10 berarti 100 dikali pi dikali 10 pangkat 2. 100 dikali pi dikali 10 pangkat 2 sama dengan ini 400 dikali 400 160.000 ya, dikurang ini 10.000 V ya, sama dengan ini sama-sama ada 0,4 ya. Ini 0,4 bisa kita faktorin 10.000 ya. Nah, ini 16 dikurangin pi. 10.000 itu bisa ditulis 16 dikurangin pi dikali 10 pangkat 4 ya. Nah, ini dia. Jawabannya 16 dikurangi pi dikali 10 pangkat 4. Di sini E ya. Soal nomor 10 masih sama dengan soal nomor 8 ya. 9 dan 7 tadi. Yang ditanya waktu yang dibutuhkan riak gelombang agar menyentuh sisi kolam untuk pertama kalinya. Baik, kita bahas. Nah, jadi tadi perseginya kira-kira seperti ini ya. Ini 400 cm, ini 400 cm, ini pas di tengahnya. Untuk pertama kalinya berarti kira-kira gelombangnya seperti, nah ini dia lingkarannya menyentuh gitu ya. Berarti ini dia R-nya itu setengah dari sisi dari kolamnya atau perseginya, sisi dari perseginya, atau setengah dari 400 ya. Setengah dari 400 berapa? 200 cm. Nah, ini yang ditanya apa tadi? Waktu yang dibutuhkan. Nah, waktu yang dibutuhkan kita tahu tadi bahwa RT sama dengan 10T tadi ya. Nah, jari-jarinya di sini dapatnya nih 200 sama dengan 10T. Jadi waktunya 200 dibagi 10. Jadi T-nya 20. Jawabannya di sini 20 detik ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.